Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari P3K. P3K atau singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya atau usaha pertolongan juga perawatan yang bersifat sementara yang harus dilaksanakan sesegera mungkin oleh mereka yang bukan ahli atas korban yang menderita kecelakaan atau penyakit yang mendadak sebelum korban memperoleh pertolongan dari tenaga ahli. Adapun tujuan dari P3K yaitu pertama, melaksanakan resusitasi jantung dan paru kalau perlu. Kedua, mencari dan mengatasi pendarahan. Ketiga, melakukan diagnosis. Dan yang terakhir, menangani korban dengan prioritas yang logis. Saya Nino Firiska Divanawan akan menjelaskan mengenai sejarah pertolongan pertama. Pada perang di Solferino, tepatnya di tahun 1859, seorang tokoh bernama Henry Dunant sebagai pelopor gerakan Palang Merah telah memperkenalkan teknik pertolongan pertama saat darurat bersama penduduk sipil dan para sukarelawan dibantu oleh dinas kesehatan dari kedua belah pihak yang berperang melakukan tindakan dasar pertolongan pada korban luka dan sakit. Tindakan tersebut diantaranya adalah pembalutan, penghentian pendarahan, pembidaian, dan lain-lain sebagainya. Hal ini sekarang dikenal sebagai tindakan pertolongan pertama. Saat perang merebut kemerdekaan di Indonesia, peristiwa di Solferino ini menginspirasi begitu banyak para pemuda dan tokoh-tokoh kesehatan untuk mendirikan organisasi Palang Merah. Seperti yang kita ketahui, saat itu pendirian organisasi ini dilarang oleh karena sudah berdiri organisasi yang bernama Nederlands Indische Rode Kruis, yang kemudian menjadi Nederlandse Rode Kruis Afdeling Indonesia atau Palang Merah Belanda bagian Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut semata-mata ingin memberikan bantuan kepada para korban perang yang berkecamuk di Indonesia, yang akhirnya mereka pun mendirikan badan serupa bernama PKP, yaitu singkatan dari Penolong Korban Perang. Kegiatan utama PKP ini adalah memberikan pertolongan pertama pada korban luka dan sakit, yang sebenarnya Palang Merah Belanda waktu itu sudah sejak lama melakukan kegiatan pertolongan pertama dan sakit pada korban perang, terutama tentara Hindia Belanda yang sedang memerangi raja-raja pribumi. Sehingga teknik pertolongan pertama ini telah berkembang sejak lama. Kemudian sejak itu di Indonesia dikenal singkatan EHBO atau lengkapnya adalah Eerste Hulp bij Ongelukken, yang artinya pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang biasa dikenal dengan singkatan P3K. Baik, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi cedera. Cedera tingkat 1 atau cedera ringan. Pada cedera ini penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan, misalnya lecet, memar, sprain yang ringan. B. Cedera tingkat 2 atau cedera sedang. Pada cedera tingkat kerusakan jaringan lebih nyata berpengaruh pada performa seseorang. C. Cedera tingkat 3 atau cedera berat. Pada cedera tingkat ini seseorang perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan bedah jika terdapat robekan lengkap atau hamper lengkap ligamen. Prinsip P3K. 1. Jangan melakukan sesuatu yang berbahaya atau membahayakan. 2. Jangan mengerjakan tindakan meragukan hanya karena ingin melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, waktu sangatlah penting. Semakin cepat pertolongan diberikan, maka akan semakin kecil bahaya yang ditimbulkan. Jangan menambah kerusakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu bahan dan alat yang disediakan pada P3K. Yang pertama itu terdapat kain kasa steril, yang kedua cairan atau gel antiseptik, yang ketiga sarung tangan lateks, yang keempat peniti, yang kelima termometer, yang keenam pinset, yang ketujuh gunting, dan yang paling terakhir atau yang kedelapan itu plester luka. Akan menjelaskan mengenai tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Bagian A yaitu penilaian keadaan. Penilaian keadaan ini dilakukan untuk memastikan situasi yang dihadapi dalam suatu upaya pertolongan. Sebagai penolong, tentunya kita harus memastikan apa yang sebenarnya kita hadapi. Apakah ada bahaya, susulan, atau hal yang dapat membahayakan seorang penolong. Nah, keselamatan penolong ini merupakan hal yang paling nomor satu. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama yaitu keamanan lokasi. Pelaku pertolongan pertama saat mencapai lokasi kejadian haruslah tanggap dan dengan serta-merta melakukan penilaian keadaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi saat itu, yang kedua yaitu kemungkinan apa saja yang akan terjadi, dan yang ketiga bagaimana mengatasinya. Bagian kedua yaitu tindakan saat tiba di lokasi. Ketika sudah memastikan bahwa keadaan aman, maka tindakan selanjutnya adalah yang pertama memastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang yang di sekitar lokasi kejadian. Yang kedua yaitu penolong harus memperkenalkan diri bila memungkinkan, menyertakan nama penolong, nama organisasi, permintaan
izin untuk menolong dari penderita atau kerabat penderita. Selanjutnya menentukan keadaan umum kejadian atau mekanisme cedera dan mulai melakukan penilaian dini dari penderita. Selanjutnya, yang keempat yaitu mengenali dan mengatasi gangguan atau cedera yang mengancam nyawa penderita. Selanjutnya yang kelima yaitu stabilkan penderita dan teruskan pemantauan. Dan yang terakhir yaitu meminta bantuan. Bagian B yaitu penilaian dini. Penolong harus mampu untuk mengenali dan mengatasi keadaan yang mengancam nyawa korban. Langkah-langkah dari penilaian dini ini yaitu yang pertama kesan umum. Seiring mendekati penderita, penolong harus menentukan apakah situasi penderita tergolong kasus trauma atau kasus medis. Nah, tanda-tanda yang terlihat atau teraba itu merupakan tindakan medis. Terus, yang kemudian tanda-tanda yang merupakan kasus trauma yaitu mempunyai tanda-tanda yang jelas, terlihat atau teraba. Yang kedua yaitu memeriksa respon. Cara sederhana untuk mendapatkan gambaran gangguan yang berkaitan dengan otak penderita terdapat 4 tingkat respon. Yang pertama yaitu A atau awas, S atau suara, N atau nyeri, dan T tidak respon. Langkah yang ketiga yaitu memastikan jalan nafas terbuka dengan baik. Jalan nafas merupakan pintu gerbang yang masuknya oksigen ke dalam tubuh manusia. Apapun usaha yang dilakukan, apabila jalan nafas tertutup, maka semuanya akan gagal. Langkah yang selanjutnya yaitu menilai pernafasan atau breathing. Seorang penolong harus memeriksa ada tidaknya nafas dengan melihat, mendengar, dan merasakan. Penilaian ini dapat dilakukan selama 3-5 detik. Tanda apabila korban tidak mengalami derita yang parah yaitu tanda pernapasannya cukup baik. Yang pertama, dada naik dan turun secara penuh. Yang kedua, bernafas mudah dan lancar. Yang ketiga, kualitas pernafasan yang normal. Nah, tanda pernafasan yang kurang baik ditandai dengan dada tidak naik atau turun secara penuh. Terdapat kesulitan dalam bernafas, sianosis atau warna biru atau abu-abu pada kulit, bibir, atau kuku, kualitas pada pernafasan tidak normal. Jika si penolong menilai sirkulasi dan menghentikan pendarahan berat yang terjadi pada korban cukup sulit, maka harus segera menghubungi bantuan. Mintalah bantuan kepada orang lain atau tenaga terlatih. Pesan yang disampaikan harus singkat, jelas, dan lengkap. Bagian C yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan rinci dan sistematis, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. 3 metode pemeriksaan fisik yang pertama yaitu penglihatan atau inspection, yang kedua perabaan atau pen palpation. Seorang penolong seharusnya mendengarkan penderita, karena dengan mendengarkan dapat menunjukkan kepedulian dan memungkinkan mendapat informasi. Dilanjutkan dengan pemeriksaan tanda vital, frekuensi nadi termasuk kualitas denyutnya, kuat atau lemahnya, teratur atau tidaknya. Kemudian pemeriksaan frekuensi nafas. Juga apakah proses bernafas terjadi secara mudah atau ada usaha bernafas, tanda sesak nafas. Selanjutnya pemeriksaan tekanan darah. Tidak dilakukan pemeriksaan oleh KSR dasar. Langkah selanjutnya yaitu memeriksa suhu pada dahi penderita. Kemudian memeriksa juga kondisi kulit korban. Keringkah, berkeringatkah, kemerahankah, terjadi perubahan warna atau lain-lainnya.